Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febila Tisharina yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan bedside teaching saya yang berjudul Hordeolum internum palpebra inferior oculi dextra dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Berikut outline yang terdiri dari status pasien, analisis kasus, dan lampiran. Status pasien. Dalam status pasien, anamnesis merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Dengan anamnesis, kita dapat menggali informasi secara mendalam mengenai keluhan pasien. Berdasarkan anamnesis yang dilakukan pada tanggal 14 September 2023 pukul 10.30, didapatkan identitas pasien Nyonya FPL 20 tahun, perempuan beragama Islam, bangsa Indonesia, bekerja sebagai mahasiswi, dan beralamat di Desa Sindang Panjang. Keluhan utama pasien adalah timbul benjolan kemerahan di kelopak mata bawah sebelah kanan. Riwayat perjalanan penyakit. Sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu, timbul benjolan pada kelopak mata bawah sebelah kanan sebesar kepala jarum pentul. Pasien mengatakan benjolan berwarna kemerahan dan nyeri saat ditekan. Pasien mengeluh ada rasa yang mengganjal dan gatal pada mata sebelah kanan. Pasien mengaku sering terpapar debu dan polusi saat berkendara motor hampir setiap hari untuk berkuliah. Pasien belum berobat. Sejak kurang lebih 2 hari yang lalu, pasien mengeluhkan benjolan pada kelopak mata bawah sebelah kanan semakin membesar. Terdapat cairan berwarna putih kekuningan dan nyeri saat ditekan. Kemudian pasien datang ke poli mata bagian infeksi imunologi RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang karena keluhan belum membaik. Riwayat penyakit dahulu. Pada pasien terdapat riwayat mengucek mata, sedangkan untuk riwayat penggunaan lensa kontak, trauma pada mata, mata kemasukan benda asing, operasi pada mata, alergi obat dan makanan, tekanan darah tinggi dan kencing manis disangkal. Riwayat keluarga dengan keluhan serupa disangkal, dan riwayat pengobatan dengan tetes mata disangkal. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan keadaan umum pasien tanpa sakit ringan, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80, frekuensi nadi 80 kali per menit, reguler, isi dan tegangan cukup, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, berat badan 48 kg dan tinggi badan 162 cm. Pemeriksaan visus. Visus merupakan parameter yang menunjukkan tingkat ketajaman penglihatan seseorang. Pemeriksaan visus dilakukan dengan cara membandingkan tajam penglihatan seseorang dengan orang normal. Prosedur pemeriksaan visus. Posisikan penderita dalam jarak 5-6 meter dari optotik Snellen. Pemeriksaan dimulai dari mata kanan. Minta pasien untuk menutup mata kirinya dengan telapak tangan kiri tanpa menekan bola mata. Minta pasien untuk membaca huruf pada Snellen mulai dari baris atas ke bawah, hingga baris terakhir yang masih dapat dibaca pasien dengan benar. Visus optimal pada orang normal adalah 6/6. Pada Snellen yang standar, ukuran visus yang optimal pada umumnya terletak di baris ke-8 atau di atas garis merah. Jika huruf paling atas pada Snellen tidak dapat terbaca oleh pasien, lakukan pemeriksaan dengan cara hitung jari, mulai dari jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Jika pasien dapat menghitung jari dengan tepat maksimal pada jarak 3 meter, berarti visusnya 3/60. Jika acungan jari dari jarak 1 meter tidak dapat dilakukan oleh pasien, maka lakukan pemeriksaan lambaian tangan, mulai dari jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, hingga seterusnya. Apabila pasien dapat membaca dalam jarak 1 meter, maka visusnya 1/300. Jika pasien tidak dapat melihat lambaian tangan, maka lakukan penyorotan sinar. Jika pasien melihat sinar, berarti visusnya 1/tidak hingga. Jika tidak, berarti visusnya 0 atau no light perception. Lakukan hal demikian pada mata kiri dengan menutup mata kanan dengan telapak tangan kanan tanpa tekanan. Jika visus kurang dari 6/6, lakukan pemeriksaan pinhole pada pasien. Jika setelah pemeriksaan pinhole didapatkan visus membaik, kemungkinan terdapat kelainan refraksi pada pasien. Pemeriksaan pinhole dilakukan dari jarak 5 atau 6 meter dari kartu optotik Snellen dan dilakukan pada kedua mata. Pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif dengan palpasi atau objektif dengan non-kontak tonometri. Pemeriksaan dengan palpasi hanya menggunakan jari tangan, dan hasilnya dalam bentuk semi kuantitatif. Cara pemeriksaan, mintalah pasien untuk melirik ke bawah. Lakukan palpasi pada palpebra superior dengan jari telunjuk tangan kanan dan kiri. Rasakan tekanan intraokuler.
Lakukan pada kedua mata. Pemeriksaan dengan non-kontak tonometri, yang merupakan suatu tonometer atau pengukur tekanan mata tanpa kontak langsung dengan kornea dan tanpa anestesi. Pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan menyorotkan cahaya ke gelap pasien dari jarak 30 cm, lalu nilai apakah pantulan cahaya berada di tengah pupil atau tidak. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menggerakkan jari dari sentral ke perifer mengikuti arah garis kardinal, lalu minta pasien untuk mengikuti gerakan jari tanpa gerakan kepala. Dikatakan normal apabila pasien dapat mengikuti jari dengan baik ke segala arah tanpa hambatan. Pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan slit lamp. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai keadaan palpebra, konjuktiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa. Pada palpebra inferior, kita dapat melakukan pemeriksaan konjuktiva dengan menarik bagian bawah kelopak mata untuk memvisualisasi secara detail seluruh konjuktiva. Pemeriksaan segmen posterior. Pemeriksaan ini menggunakan funduskopi. Sebelum melakukan pemeriksaan, dapat diberikan tetes midratil untuk melebarkan pupil. Nyalakan funduskopi dan arahkan cahaya ke pupil. Mulai pada jarak 30 cm di depan pasien dan pelan-pelan bergerak maju sampai fokus. Saat tampak refleks fundus akan berwarna merah. Cara pemeriksaan, posisikan pemeriksa dengan pasien duduk miring bersilangan agar memudahkan pemeriksaan. Pemeriksaan mata kanan pasien dilakukan dengan menggunakan mata kanan pemeriksa. Begitu juga untuk memeriksa mata kiri pasien dengan menggunakan mata kiri pemeriksa. Lakukan di tempat yang agak redup. Funduskopi diletakkan 10 cm dari mata pasien. Pada saat ini, fokus terletak pada kornea atau pada lensa mata. Bila ada kekurangan pada kornea atau lensa mata, akan terlihat bayangan yang hitam pada dasar yang jingga. Selanjutnya, sinar difokuskan pada papil saraf optik. Perhatikan warna, tepi, dan pembuluh darah yang keluar dari papil saraf optik. Minta pasien untuk fokus melihat sumber cahaya funduskopi yang dipegang pemeriksa, dan pemeriksa dapat melihat keadaan makula lutea pasien. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada seluruh bagian retina. Hasil pemeriksaan didapatkan visus oculi dextra dan oculi sinistra 6/7,5 dengan pinhole 6/6. Tekanan intraokuler oculi dextra dan oculi sinistra N+0. Kedudukan bola mata oculi dextra dan oculi sinistra ortoforia. Gerakan bola mata pada kedua mata baik segala arah. Segmen anterior. Palpebra inferior tampak benjolan berukuran 3x3 mm hiperemis. Benjolan dengan batas tegas, permukaan licin, konsistensi lunak, mobile, nyeri tekan, pus, dan tidak mudah berdarah. Pada konjuktiva, palpebra inferior oculi dextra didapatkan hiperemis. Selanjutnya, kornea kedua mata jernih, bilik mata depan pada kedua mata sedang, iris pada kedua mata gambaran baik, pupil pada kedua mata bulat sentral, refleks cahaya positif dengan diameter 3 mm, lensa pada kedua mata jernih. Segmen posterior, refleks fundus pada kedua mata positif, papil pada kedua mata bulat, batas tegas, warna merah, CD rasio 0,3 AV 2/3, makula refleks fovea positif. Retina pada kedua mata kontur pembuluh darah baik. Dari hasil pemeriksaan fisik dan juga anamnesis didapatkan diagnosis banding yang pertama, hordeolum internum palpebra inferior oculi dextra, yang kedua hordeolum externum palpebra inferior oculi dextra, yang ketiga kalazion palpebra inferior oculi dextra. Dan diagnosis kerja adalah hordeolum internum palpebra inferior oculi dextra. Tata laksana pada kasus ini yang pertama, kita akan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Yang pertama, menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit, penyebab penyakit, rencana tata laksana, dan juga prognosis penyakit. Yang kedua, minta pasien untuk membersihkan kelopak mata dengan air mengalir atau menggunakan ketembat yang diberikan sampo bayi yang telah dianjurkan dengan air, perbandingannya 1:1. Yang ketiga, minta pasien untuk mengompres mata sampai mengenai benjolan dengan air hangat selama 10-15 menit, sebanyak 4-6 kali dalam sehari dengan posisi mata tertutup. Yang keempat, minta pasien untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyentuh area mata. Dan yang kelima, memberitahu kepada pasien jangan menyentuh area sekitar benjolan dan mencoba memecahkan pus atau nanah. Untuk tata laksana farmakologi dapat diberikan chloramphenicol 1%, eye ointment tiap 8 jam pada kelopak mata bawah sebelah kanan, sodium klorid 4x4 mg atau potasium klorid 0,8 mg eye drops 1 GTT tiap 6 jam pada mata sebelah kanan. Lalu asam mefenamat 500 mg tiap 8 jam per oral.
Apabila keluhan belum membaik, dapat dilakukan tindakan insisi dan kuretase. Prognosis pada penyakit ini adalah bonam. Analisis kasus. Nyonya FPL, 20 tahun, perempuan, datang dengan keluhan timbul benjolan kemerahan di kelopak mata bawah sebelah kanan, disertai keluhan seperti ada yang mengganjal dan gatal, terdapat nyeri tekan dan pus. Hal ini merupakan tanda dari inflamasi, dan dari pemeriksaan visus tidak ada penurunan, sehingga diagnosis banding inflamasi kelenjar dapat dipikirkan, yaitu hordeolum dan kalazion. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan oftalmologi, berupa onset akut, nyeri tekan, rasa mengganjal, pus, dan hiperemis, hordeolum belum dapat disingkirkan, sedangkan untuk kalazion dapat disingkirkan. Pada kalazion, benjolan pada kelopak mata biasanya tidak hiperemis, tidak ada nyeri tekan, dan ditemukan pseudoptosis. Kalazion adalah peradangan granulomatosa kronik non infektif pada kelenjar meibom, yang biasanya membesar secara perlahan dan tidak ada nyeri tekan. Sedangkan hordeolum adalah peradangan supuratif pada kelopak mata yang biasanya disebabkan oleh infeksi Staphylococcus aureus pada kelenjar sebasea kelopak mata. Hordeolum terbagi menjadi dua, yaitu hordeolum externum dan hordeolum internum. Hordeolum externum merupakan peradangan supuratif pada kelenjar Zeiss atau mole, dan hordeolum internum merupakan peradangan supuratif pada kelenjar meibom. Pada pemeriksaan eversi, hordeolum externum tidak terlihat dan ikut pergerakan kulit, sedangkan pada hordeolum internum terlihat dan tidak ikut pergerakan kulit. Pada kasus ini, saat dilakukan eversi, hordeolum terlihat di dalam tarsus, sehingga dapat didiagnosis dengan hordeolum internum palpebra inferior oculidextra. Untuk tata laksana non-farmakologi, penting sekali untuk mengedukasi pasien agar mengompres hangat pada area benjolan sebanyak 4-6 kali sehari selama kurang lebih 10-15 menit. Kompres hangat meningkatkan permeabilitas kapiler, meningkatkan relaksi otot dan mengurangi nyeri, dan melebarkan pembuluh darah sehingga membantu mempercepat peradangan kelenjar sampai nanah keluar. Untuk tata laksana farmakologi diberikan antibiotik topikal spektrum luas berupa chloramphenicol 1% eye ointment untuk mencegah sintesis protein bakteri dan eradikasi bakteri patogen dan menghambat bakteri gram positif dan negatif. Pemberian sodium klorid dan potasium klorid eye drops sebagai pembasah atau lubrikan untuk mengurangi keluhan seperti perih, gatal, atau rasa mengganjal di mata. Dan asamafenamat yang merupakan golongan antiinflamasi non-steroid sebagai anti nyeri pada tingkat ringan hingga sedang. Terjadinya hordeolum dapat disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh, hygiene, dan lingkungan yang kurang bersih, penggunaan lensa kontak, kurang menjaga kebersihan kulit terutama area mata, atau faktor dari penyakit diabetes dan hiperkolesterolemia. Apabila tidak terjadi perbaikan dan nanah tidak dapat keluar, maka dapat dilakukan tindakan operatif berupa insisi dan juga kuretase. Komplikasi paling sering terjadi adalah perubahan progresif menjadi kalazion atau dapat terjadi selulitis yang timbul pada kelopak mata pada pasien hordeolum internum. Prognosis pada penderita umumnya baik jika mendapat pengobatan dengan baik dan menjaga kebersihan pribadi. Berikut foto lampiran mata pasien dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan terbuka. Berikut foto mata pasien. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Terima kasih.